Ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya udah lebih santai. Nah. Ini gimana? Kan santai. Gitu konsepnya. Jalanan. Ini disuruh santai tapi penanyanya nggak santai nih. Alhamdulillah hampir 15 tahun kerja di TV. Sama ya, Pak? 15 tahun tuh lumayan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besties Manda, welcome to the Pikir, podcast internal kelompok ilmiah remaja. Sebelumnya perkenalkan aku Mariam sebagai host pada kali ini. Nah, kita datengin bintang tamu yang spesial. Siapa tuh? Ini dia, Pak Dian. Halo Pak Dian. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian telah menyempatkan waktunya untuk menjadi seorang bintang tamu pada acara kali ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya udah lebih santai. Nah. Ini gimana? Kan santai. Gitu konsepnya. Takut saya. Oke, terus? Oke, jujur saya salut banget sama Bapak karena Bapak itu selain guru, Bapak juga menjadi pembina ekstrakurikuler KIR. Nah, selain itu Bapak juga sebagai musisi, sebagai penulis naskah di Trans 7. Betul tidak Pak? Dulu, iya. Keren, oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan gitu Pak terkait KIR ataupun kegiatan Bapak gitu di belakang. Nah, yang pertama, bisa gak Bapak ceritain gitu ya, dari awalnya Bapak menjadi seorang musisi, terus beralih profesi menjadi seorang guru, bahkan sampai di titik sekarang Bapak menjadi pembina ekstrakurikuler KIR. Panjang sekali ya. Okay. Awal perjalanan. Ini disuruh santai tapi penanyanya nggak santai nih, cepet banget ngomongnya. Oke, baik, terima kasih Teh Mariam. Terima kasih semuanya juga kru yang Mas yang ini, Mas yang itu dan satu di belakang itu. Terima kasih semuanya sudah mengundang saya di tempat saya sendiri. Ya, tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Dian. Saya di sini di SMA 2 sebagai guru. Sekarang guru bahasa Indonesia kalau sekarang dan sinematografi. Kalau dulu masuk ke sini hanya guru sinematografi. Terus akhirnya diberikan mandat atau tugas tambahan, yaitu menjadi pembina di KIR, kelompok ilmiah remaja. Mungkin melihat dari basic saya sebagai orang yang pernah bekerja di dunia broadcast, ya, dunia broadcast, entertain dan sebagainya, di TV juga. Alhamdulillah hampir 15 tahun kerja di TV sampai akhirnya. 15 tahun tuh lumayan lama. Kalau kita ngitungnya setahunnya 365 hari ya. Kalau dikali 15 ya hitung sendiri, jangan ajak saya ya. Jadi intinya selama 15 tahun bekerja di TV dan akhirnya kembali sebetulnya ke dunia mengajar karena kuliah saya itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi saya tuh anak pendidikan yang tercemplung masuk ke dalam dunia entertain gitu. Oke, awalnya gimana sih? Awalnya sebetulnya kita tidak pernah tahu jalan hidup ya. Dulu itu saya seneng di SMA itu, saya asalnya anak IPA banget. Jadi saya tuh dulu biologinya bagus, kimianya bagus, fisika karena ganti guru nilai saya 5 di rapot. Itu merah. Dari situ membuktikan bahwa ternyata saya mungkin tidak cocok di IPA. Akhirnya masuk di bahasa karena dulu zaman saya masih ada jurusan bahasa. Di situ belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, bahasa Jerman. Yang paling saya jago itu bahasa Indonesia. Karena saya orang Indonesia. Kalau saya orang Jepang mungkin saya akan jago bahasa Jepang, tapi kan tidak lahir di Jepang ya. Akhirnya sambil belajar sambil belajar bahasa Indonesia sambil juga belajar seni, karena dulu kan zaman-zaman saya tuh anak SMA akan terlihat keren kalau dia anak band. Dulu tuh begitu. Jadi karena saya tidak keren, pengen keren, akhirnya nguliklah belajar alat musik. Dari situ ternyata saya nggak cocok jadi anak band karena sama anak band yang lain jarang nyambung. Meskipun ya saya sering diajak gitu, tapi ternyata beda genre lah. Akhirnya saya belajar sendiri, belajar alat musik sendiri dan belajar merangkai lagu, jadilah pencipta lagu pada saat itu. Jadi SMA saya sudah bikin lagu, belum dijual tapi dipakai sama teman-teman. Kuliah
karena kuliahnya juga jurusan bahasa Indonesia, banyak waktu luangnya dan belajar lagi seni bahasa yang naik level, namanya musikalisasi puisi. Jadi saya bertemu dengan dosennya alhamdulillah baik. Momennya adalah ketika kita makan bareng, jadi dosen ini ngajak makan bareng, beres makan dia dikasih bon ya, nah di balik bonnya dia nulis puisi, terus dia kasih ke saya, saya nggak mau tahu besok puisi ini harus jadi lagu. Itu tantangannya dulu. Jadi saya pulang, mau ulang ini gimana gitu. Akhirnya saya bikin lagunya, besoknya ketemu dosennya suka. Dari situ saya mulai belajar musikalisasi puisi. Terus sampai akhirnya mau lulus kuliah saya ikut audisi pelawak karena kita butuh duit pada saat itu. Jadi dari bahasa Indonesia itu udah berempat kita bikin grup namanya Ocon. Karena kita apa, Pak? Ocon itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tukang lawak. Seneng ya, tukang hurry lah ya. Lawak dan sebagainya. Kita berempat, 1 perempuan 3 laki-laki. Dari situ akhirnya lolos. Ocon itu juara 2 di Meteor Kampus namanya, membuat tertawa orang ala kampus di Antv. Pada saat itu masih Antv. Kita lolos juara 2. Dari situ malah kita dikenal bukan sebagai calon guru, tapi dikenal sebagai pelawak di UPI pada Universitas Pendidikan. Tapi kita dikenal sebagai pelawak. Lagi jalan gitu, tiba-tiba ada yang menawarkan kerja di Trans TV awalnya sebagai penulis naskah untuk Ekstravaganza ABG, mungkin belum lahir pada saat itu ya. Ekstravaganza ABG itu tahun 2005 belum ya? Belum lahir. Nah, kan? Anak muda semua sih. Jadi 2005 saya kerja di TV menulis naskah untuk Ekstravaganza ABG. 2006 saya ditarik untuk menulis naskah Ekstravaganza yang dewasa. Tora Sudiro, Aming yang mungkin masih pada kenal, Ronald Surapraja, Tike. Itu dulu kami yang membuat naskahnya 2006 sampai akhirnya 2010 kalau tidak salah atau 2011 saya pindah mengerjakan sketsa Trans TV. Habis itu mulai mengerjakan hal-hal yang lain, OVJ, Oke Jack juga pernah, terus YKS di Trans TV sampai dicabutnya tuh acara gara-gara ada kejadian yang tidak mengenakan. Pokoknya sampai terakhir itu saya mengerjakan sinetron The Power of Mak-Mak di Trans 7. Jadi 15 tahun itu 15 tahun itu perjalanannya kesana kemari sampai akhirnya di tahun 2018 karena TV drop sedang ini, terus juga COVID menyerang sehingga TV memutuskan orang-orang yang di luar karyawan, karena saya bukan karyawan, freelance. Kalau freelance kan bebas, bisa ke semua TV. Gak terikat di satu TV, jadi saya bisa kerja di semua TV. Semua TV sudah saya datengin, MNC, you name it, kamu sebutin yang mana saya sudah masuk semua TV Indonesia. Sampai akhirnya di akhir itu di Trans 7, terus banting setir dari situ. Nah, dulu selama 15 tahun itu sambil juga nulis, sambil juga ngajar. Jadi ada panggilan, tapi pada saat itu bukan sebagai sifatnya bukan sebagai karyawan yang digaji, karena saya ngajar di pesantren Persis. Bahasanya bukan melamar pekerjaan tapi mewakafkan diri. Artinya kamu bekerja, kamu ibadah, jangan berharap digaji. Memang karena pada saat itu gajinya hanya 67.000 sebulan. Jadi saya tidak relawan ya, Pak. Ini benar relawan. Rela dan tidak berlawan, relawan tuh ya. Jadi pada saat itu akhirnya udah kerja aja gitu. Nah, tapi karena saya punya gaji dari nulis, akhirnya ya nggak apa-apa. Nah, di akhir-akhir itu akhirnya karena TV tidak memanggil, jadi selesai pekerjaan saya di TV. Terus nganggur lah bahasanya, saya sama istri bikin warung di pesantren itu sama bapak bertiga, bapak mertua. Nah, warung itu karena saya bukan orang yang senang duduk di warung diam, saya tetap sambil di warung juga sambil konsep, akhirnya membantu youtuber pada saat itu bikin acara, bikin channel, bikin apa. Itu selesai, lalu ada keinginan untuk menggunakan ijazah dan sertifikat pendidik saya pada saat itu untuk udah nyobain mau jadi guru gitu. Nah, cemplungnya bukan ke sini awalnya, ke SMAN Warung Kondang. Oh iya. Jadi dulu kepala sekolahnya itu ibu angkat saya, dia bilang, "Udah Dian, kamu ngajar di ibu aja." Akhirnya saya sebelum ngajar kan survei dulu ya, survei naik motor. Ya Allah, nggak nyampe gitu. Ternyata jauh Warung Kondang itu, SMA-nya jauh banget di atas dan kondisi fisik saya pada saat itu tidak memungkinkan untuk bolak-balik pakai motor. Nah, lagi galau begitu, datanglah ini hero saya, pahlawan saya, namanya Abi Jajun. Ini sebenarnya Abi Jajun itu pahlawan saya banget. Jadi dia yang
Saya nanya, Kang ada lowongan nggak di SMA 2 gitu. Oh, Kang mau ngajar apa? Saya sih bisa bahasa Indonesia kalau dari segi ijazah. Tapi kalau dari segi pekerjaan saya sudah pernah mengerjakan kerja di TV. Waktu itu Abi Jajun bilang gini, kebetulan Pak Gian, sebelum saya itu namanya Pak Gian, pembina KIR juga. Pak Gian diterima PNS di daerah Cilamaya atau mana lah saya lupa. Pokoknya di luar aja. Jadi dipindah tugaskan. Beliau harus pindah tugas karena kan PNS. Dulunya honorer. Nah, kosong yang ngajar sinematografi. Ya. Akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Agam. Langsung ngobrol dengan Pak Agam, kata Pak Agam, Kang Dian, di sekolah ini kami menerima guru yang memang memiliki potensi dan saya tidak melihat itu PNS atau honorer. Selama dia punya kemampuan, selama dia punya keahlian dan bisa membuktikan itu, maka saya anggap semuanya sama. Itu waktu itu belum pakai surat lamaran, baru ketemu. Setelah ketemu, gimana Pak Dian? Kang Dian sanggup? Insya Allah Pak, dalam hati itu, karena saya nggak punya kerjaan Pak, masa nggak sanggup gitu kan? Akhirnya kata Pak Agam, datang lagi 2 hari dari itu datang lagi bawa surat lamaran dan sebagainya, kirim ke sini. Mulai karena kebetulan lagi libur, kita IHT dulu minggu depan mulai ngajar. Nah dari situlah saya mulai ngajar masuk di SMA 2 2018. Itu udah di sini berarti di Gombong ya? Udah di sini, sudah langsung ke sini 2018, lagi seneng-senengnya ngajar. 2019 Covid. Sepi sekolah. Iya. Ketika sepi, saya ingat lagi duduk di tengah lapang ini nih, lapang kita. Iya. Lagi duduk, tiba-tiba ada teman-teman telepon dari Bandung. Bro, masa Covid kita diem aja? Ngapain? Bikin lagu lah. Sok saya tungguin. Saya diem di lapang, ngahuleng gitu ya, mikir lagu apa. Akhirnya jadilah lagu yang sempat trending waktu Covid. Lagunya judulnya Cing Atulah. Cing Atulah, Cing Atulah. Cing Atulah, Cing Atulah. Kade ulah salah. Lamun kudu milih, pilih nu paling nyaah. Lain nu pangbeungharna. Itu lagu viral, dipakai sama polisi-polisi di Garut sambil keliling sambil pakai sirine sambil lagu itu. Booming berarti ya, booming di beberapa rumah sakit juga dipakai lagu itu. Tapi mereka nggak tahu siapa yang bikin. Jadi orang pada pakai aja, dia nggak tahu siapa yang bikin. Yang lucu itu lagu muter. Jadi viral, muter balik ke saya, terus ngomong, Kang, ini lagu bagus. Iya itu saya yang bikin. Wah, mereka kaget. Nah akhirnya karena setelah Covid dan akhirnya kemarin 2022 saya ikut seleksi guru P3K ASN atau PNS guru. 2022 tuh saya nggak lulus, milihnya ke SMA 1 nggak lulus. Tadinya berharap saya bisa kembali ke alma mater karena saya dulu anak SMA 1. Ternyata di Semansa tidak lulus. Oke. Tahap kedua saya coba lagi ke Semande karena lebih dekat ke rumah. Rumah saya kan sebetulnya bukan di bypass. Rumah saya itu jauh di Patung Silat ke arah sana lagi, namanya daerah Dangder. Pikir karena kalau ke Mande akan lebih dekat. Ternyata gak keterima lagi di Mande. Akhirnya karena gak keterima di mana-mana, udahlah saya pasrah jadi honorer aja di sini sambil bekerja. Ternyata qadarullahnya Allah memberikan lagi kesempatan, ada yang namanya lulusan P3K tidak harus ujian tapi ditempatkan bagaimana pemerintah. Nah itu yang terjadi di angkatan saya, angkatan Pak Elman. Makan Pak Elman milih sendiri ke sini masuk. Angkatan kedua Pak Huja milih ke sini masuk. Angkatan ketiga angkatan saya itu tidak bisa milih sendiri di mana pemerintah. Qadarullahnya lagi, saya masih ingat kan tadi saya bilang saya pernah ke warung kondang. Ternyata rumornya adalah saya lulus menjadi P3K, guru P3K dan ditempatkan di warung kondang. Yang pertama tuh. Jadi dulu pernah mau ke warung kondang, rumornya setelah lulus mau ke warung kondang lagi. Saya bilang, oh qadarullah berarti memang saya harus di warung kondang. Ketika pengumuman di penempatan saya lagi di jalan, semua guru yang di Semanda yang lulus 7 orang, 6 masuk lagi ke Semanda, 1 ke Cibeber. Saya pikir, oh mungkin saya yang ke Cibeber. Ternyata enggak, saya keterima lagi di Semanda. Jadi sekarang saya jadi guru di sini, alhamdulillah terikat dengan perjanjian pemerintah, artinya P3K tadi. Di sisi lain ya sebagai musisi, saya tetap berkarya. Bahkan tadi udah rekamannya itu dia tahu tuh. Saya tadi rekaman lagu dan sedang diproses. Jadi bagi saya mah tidak ada waktunya berhenti untuk berkarya. Begitu panjangnya. Baiklah. Kalau misalnya kesibukan Bapak selain jadi pengajar atau jadi pembina KIR gitu, ngapain aja? Saya biasanya ternak teri.
Kayak gimana? Antar anak, antar istri kemana-mana biasanya begitu. Kalau tidak ada kegiatan, kalau di rumah biasanya lebih banyak mengurusi anak-anak, lebih banyak bikin konten. Tapi bikin kontennya bantu orang atau enggak saya bikin lagu. Di luar ngajar mah itu aja, gitu. Nggak ada yang lain-lain. Paling ya seminggu sekali saya berangkat ke Bintaro karena kebetulan ada teman di sana. Kita lagi ngerintis satu perusahaan entertain bareng sama lulusan Semanda yang dulunya adalah ketua KIR, namanya Kang Zaldi. Jadi saya sekarang lagi sama Zaldi. Zaldi ini ya itulah, di KIR tuh selalu ada satu yang jadi gitu, satu atau beberapa di setiap angkatan. Sebelumnya ada Fuji, ada si Fuji teh sama Angga sama satu lagi Saka. Nah itu sama Saka, mereka sekarang ya lumayan ada kegiatannya. Sebelumnya Kang Fahri. Jadi tiap angkatan insya Allah ada sesuatunya gitu. Kayak gitu teh. Kalau ini awal mulanya Bapak kok bisa jadi pembina ekstrakurikuler kayak gimana? Itu dia, saya juga masih bertanya sampai hari ini kenapa saya jadi pembina. Kalau saya melihatnya gini kan, kalau pembina itu tidak ditentukan oleh kita ya, dan juga tidak kita mencalonkan misalkan saya mau dong, tidak begitu. Biasanya yang melihat itu kinerjanya dari kesiswaan. Jadi yang menentukan pembina ekskul di sekolah itu kesiswaan, karena kan ekskul itu di bawah kesiswaan. Jadi dulu itu kalau tidak salah asalnya pembinanya Bu Fitri dengan Pak Rizky. Nah, ketika jalan di tengah masuk tahun ajaran baru, tiba-tiba saya dipanggil, Pak Dian, mohon bantuannya untuk dikir ya. Saya bilang bantuan sebagai apa? Ya pembina. Oke. Jadinya naiklah saya pembina dengan Bu Fitri pada saat itu. Setelah jalan dengan Bu Fitri, di tengah perjalanan ada perubahan lagi, masuklah Pak Ilman. Jadi saya dengan Pak Ilman itu waktu itu pembina yang kemana-mana selalu berdua kami. Karena kan kalau sama Bu Fitri berdua bisa jadi perbincangan, gunjingan, bisa jadi GGS dibagi bahasa syariah, bahaya. Akhirnya saya masuk Pak Ilman. Nah saya sama Pak Ilman tuh jadi tonggak KIR berubah itu, saya harus akui tonggak KIR berubah itu ketika pembinanya Pak Ilman dan saya. Perubahan yang begitu besar-besaran terjadi di sana. Ketika Zaldi masuk sebagai operator dan akhirnya bisa membuat sebuah gebrakan dengan membuat live pada saat itu yang begitu orang-orang suka, termasuk waktu live kita awalnya kan dari wisuda. Wisuda itu kita live, Zaldi operatornya, teman-teman KIR yang jadi kameramennya. Dan itu berhasil. YouTube kita naik pada saat itu, yang selama ini mati suri, akhirnya YouTube naik, Instagram mulai digarap, sampai saya tuh disekolahkan seminar khusus untuk pembelajaran YouTube dan workshop Instagram. Pak Ilman itu lebih ke teknis bersama dengan Zaldi. Jadi kalau dulu mungkin di podcast kemarin Pak Ilman pernah ngomong, kita punya grup namanya ZID, Zaldi, Ilman, Dian. Apa fungsinya? Karena kebetulan Pak Ilman dan saya itu yang diberikan tanggung jawab untuk ngurus studio ini, gitu. Rasanya berdua dan kita butuh operator, nggak mungkin ngajak guru lagi karena guru-guru TIK kan sibuk ngajar dan sebagainya. Adalah anak namanya Zaldi, kita ajak dan ternyata perubahannya besar dari situ. Sampai Pak KS alhamdulillahnya percaya dengan itu, tim itu, dan memberikan fasilitas ya studio ini. Semuanya langsung di bawah Pak KS, butuh apa seperti apanya kita kasih, dan beliau ACC alhamdulillah. Yang dulunya kita kamera cuma 1 jadi 2. Yang dulunya kita tidak punya stabilizer, alhamdulillah punya stabilizer. Sound system ini juga yang kita pakai di sini sekarang itu alhamdulillah diberikan fasilitas yang dipermudah, tidak sulit gitu. Termasuk upgrade komputer yang sampai 30 jutaan ya. Alhamdulillah juga diberikan. Jadi di situ akhirnya saya dan Pak Ilman di KIR di tengah perjalanan sempat berubah lagi menjadi Bu Fitri, tapi karena Bu Fitri yang harus mutasi ke Cibeber, Bu Fitri pindah ke Cibeber, akhirnya diganti, tapi bukan Pak Ilman karena Pak Ilman sudah jadi koordinator IT, artinya koordinator studio ini. Kalau saya sudah di luar studio sekarang, tapi karena ini yang harus diketahui oleh teman-teman, karena Pak Ilman itu butuh konten. Kontennya dari mana? Dari anak-anak KIR. Berarti secara tidak langsung anak KIR terlibat di studio ini, makanya anak KIR meskipun numpang di sini, tapi saya pastikan tidak bisa diusir.
meskipun numpang. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh studio biasanya limpahannya ke anak-anak kir lagi. Jadi kita tuh kayak win-win solution lah, hubungannya tuh saling menguntungkan. Makanya saya juga alhamdulillah masih diterima Pak Ilman di studio ini. Nah akhirnya tapi Pak Ilman harus berhenti, datanglah diganti oleh Bu Ririn. Ya Bu Ririn akhirnya kita kemarin bagi tugas biar tidak pusing. Bu Ririn megang jurnalistik, kamu jurnalistik ya? Ya. Anaknya Bu Ririn. Bu Ririn megang jurnalistik, sementara saya di sinema dan desain. Akhirnya dan sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Bu Ririn juga progresnya alhamdulillah bagus, diterima oleh anak-anak. Kalau saya udah mereka juga udah tahu saya seperti apa. Alhamdulillah jadinya sekarang dipercaya sebagai pembina KIR. Begitu cerita nama. Panjang banget ya Pak. Pergerakan tapi dari jangan dikat ya. Pergerakan dari awal sampai sekarang gitu ya, sampai terkenal kira juga kan diakui seluruh warga Semangga. Mantap. Sebagai ekstrakurikuler terhits. Ya, lanjut ke pertanyaannya. Kalau kesulitan Bapak mengelola semua kegiatan KIR termasuk sama kegiatan-kegiatan luarnya sehingga Bapak bisa memanage semuanya kayak gimana? Jadi gini, saya selalu bilang sama anak-anak KIR bahwa yang kita lakukan di KIR ini bukan main-main. Artinya saya ajak teman-teman di KIR semua ya yang mungkin nonton ini, bahwa ketika masuk ke KIR maka saya akan arahkan Anda seolah-olah sedang berada di dunia profesional. Artinya you are a worker, kalian semua adalah pekerja, kalian semua adalah karyawan. Dengan berpikir seperti itu, maka kita akan punya tanggung jawab, gitu. Ketika akhirnya itu sudah dipahami, maka sebetulnya mudah bagi, anggaplah saya kepala direkturnya gitu ya, direktur di KIR, mudah bagi saya untuk ke manajer-manajer untuk mengarahkan. Misalkan sekarang kan kita sudah punya manajer 3 lah, ketua divisi ya. Kita sudah punya Fanzi, Satria sama Mariam. Kamu, Iya. Nah sudah punya 3 nih. Anggaplah Mariam ada langsung dari Bu Ririn ya. Nah yang 2 ini kan sebenarnya tinggal gini. Tugas kamu ini, targetnya ini, mau dilakukan berapa lama silahkan. Yang penting targetnya tercapai. Maka kamu silahkan bikin program kerjanya, tawarin ke kita mau apanya. Kalau ini bisa dijalanin, jalanin. Jadi akhirnya si manajemen ini terukur gitu. Ketika nanti Fanzi sebagai ketua divisi sinema, maka dia akan punya program. Saya mau bikin ini termasuk mungkin melanjutkan podcast ini. Ini kan salah satu hasilnya nih, podcast, terus liputan dan sebagainya. Nah nanti ini aja dibikin program kerjanya, kita lihat nanti progresnya mana yang tercapai mana yang tidak. Jadi sebetulnya pembina itu tidak harus selalu tiap kumpulan hadir begitu, enggak. Pembina itu sebetulnya bahkan sekarang bisa remote dari tempat lain, yang penting laporannya jelas gitu. Kayak izin, Pak izin mau gini. Saya tanya dulu, sudah dipastikan kondisinya aman, lokasinya aman Pak. Oke, kalau sudah aman berarti tanggung jawabnya ada di kamu. Saya juga jadi penanggung jawab tingginya. Jadi kalau ada apa-apa dari kamu ke saya. Siap, laksanakan jalan. Jadi sebetulnya tidak harus tiap saat ditemani. Sebetulnya pembina itu membina, pada akhirnya membina. Kalau ada masalah dia selesaikan, kalau ada ide-ide kita jabarkan. Seperti itu sih. Kalau kesan dan harapan Bapak gimana? Kesannya dulu. Tentang apa? Tentang KIR ini. KIR. Selama Bapak menjabat menjadi seorang pembina. Selama ini gini ya, di KIR itu saya selalu bilang saya nggak butuh banyak orang, tapi saya butuh orang-orang yang loyal. Dan itu selalu terjadi di tiap angkatan. Jadi kalau dihitung-hitung gitu ya, perangkatannya nggak akan pernah lebih dari 20 orang sebenarnya yang bertahan. Tapi yang bertahan itu justru yang menguatkan KIR menjadi sebesar sekarang. Jadi bukan karena kita punya banyak anggota. Jujur saya akui agak merasa kalah dengan Rohis misalkan. Rohis itu kan sekali pelatihan 130 orang gitu. Sebanyak itu ya, karena mungkin Rohis mah nggak tahu saya menyenangkan atau tidaknya, saya nggak tahu, tapi mungkin magnetnya masih kuat gitu. Sementara KIR juga banyak, tapi makin lama kan kita makin bisa sortir mana yang bertahan benar-benar, mana yang hanya nempel nama, mana yang hanya sekedar pengen hura-hura, itu kelihatan semua, mana yang pengen belajar. Nah ketika mengerucut jadi sedikit, tapi saya melihat solidaritas dan soliditasnya kuat. Tiap angkatan tuh pasti punya sesuatu yang membedakan dengan angkatan lain. Ya betul. Dan mereka punya kekuatan masing-masing. Kekuatan itu yang bagi saya, jadi gini,
Kir itu bukan membentuk orang menjadi sama, bukan. Kir itu membentuk orang sesuai dengan apa yang dia kuasai. Mariam nih senang jurnalistik begini, maka kita akan mencoba gimana caranya Mariam punya channel-channel, punya kesempatan-kesempatan untuk bisa mengembangkan sisi jurnalistiknya. Nanti ada lomba news anchor, boleh ikut. Kayak kemarin lah Pamela tiba-tiba jadi duta jurnalistik gitu ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ternyata Pamela selama ini ingin membuktikan, karena mungkin waktu kemarin pergantian pengurus dan sebagainya agak susah, tiba-tiba muncul sebagai duta. Itu kan wadidaw gitu ya, mengagetkan tapi jadi sesuatu. Nah kayak gitu, kita berharap begitu. Teman-teman bisa apa, teman-teman punya kemampuan apa, dan teman-teman milih apa di KIR, silahkan dikawinkan, jadikan sesuatu. Bagi saya ukuran yang paling bagus adalah ketika teman-teman punya karya dan karya teman-teman diapresiasi. Itu yang luar biasa. Diapresiasi itu tidak harus dikasih uang, tidak harus dikasih piala atau sertifikat, bukan itu. Tapi apresiasi yang terbagus adalah karya teman-teman ditonton, dilihat, dibaca. Meskipun orang tidak langsung komen, tapi setidaknya ketahuan bahwa karya kamu tuh dikenal orang. Apalagi sampai dikenal banget, Masya Allah. Saya sudah ngalamin itu. Saya sudah pernah bikin sesuatu yang apa istilah anak sekarang viral. Tadi ya lagu tadi Cing Atulah itu sempat viral. Sebelumnya saya bikin grup namanya Alihya. Waktu itu saya bikin lagu sholawat tapi dari lagu Jalan Goyang. Itu viral seperti bola salju, makin membesar kembali ke saya, dan bagi saya kebanggaannya adalah ketika orang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya buat, dan ketika orang lain mengapresiasi dengan cara bagus, meskipun nggak ngomong ke saya gitu. Bagi saya udah alhamdulillah kepake berarti. Nah gitu, jadi di KIR itu kesan bagi saya mah setiap angkatan selalu berbeda. Solidaritas itu akan kelihatan di akhir masa jabatan biasanya begitu. Perangkatan teh, karena makin kelihatan angkatan kelas 12 sekarang ya ini orang-orangnya gitu. Angkatan kelas 11 ya kalian nih yang kan kelas 10 kan belum kelihatan. Nah karena nggak ada yang dari awal udah jadi solid tuh jarang gitu. Paling nanti ke tengah jalan mulai kelihatan, mulai dikikis tuh, mulai diamputasi yang jelek-jeleknya, yang nggak ada urusan. Yang dikit kemarin kita baru dapat info katanya kelas 10 ada yang udah mulai bisa jadi operator ya, si Batara kalau tidak salah. Nah itu kan sesuatu yang oke kita mau coba nih. Kalau bagus kemungkinan dia akan ketahan di sini di studio. Kemungkinan akan ketahan dan ijazahnya kita tahan, jangan dulu lulus bisa jadi pegawai lah di sini. Nah kayak gitu pesannya. Kalau pesan jadi ya KIR itu dunianya saya bikin jadi dunia yang lebih dewasa. Artinya teman-teman kalau ada apa-apa maka pecahkanlah secara dewasa, karena kalian tuh udah gede, bukan anak SD lagi. SMA mah sudah punya kemampuan untuk berpikir lebih lugas, berpikir lebih lebih kreatif gitu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, yuk kita pecahin solusinya, tapi bikin sesuatu yang wow gitu. Itu aja pesannya dari saya. Tetap solid, tetap semangat, tetap ingat bahwa kita adalah tulang punggungnya sekolah dalam urusan media informasi. Keren. Itu dia. Mungkin cukup sekian aja ngobrol-ngobrolnya. Udah batas waktu katanya. Gimana? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Saya tutup aja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.